Nah, pagi ini saya lagi bersih-bersih rumah. Ini memang setiap minggu kita bersih. Ini teman-teman. Jadi saya nggak apa namanya nggak capek, bisa dikerjain apa aja. Kayak ini pas suami lagi biasa bantuin masuk-masukin ini di mesin cuci, karena kemarin kita juga emang nggak sempet, ada keluarga yang sakit jadi saya mesti ke hospital. Nah ini robotnya sebenarnya kita udah ganti kemarin. Ini robotnya baterainya, karena memang udah lama juga ya teman-teman, udah 5 tahunan ya. Nah ini kita beli yang lebih lengkap, jadi kotorannya kita nggak perlu keluarin sendiri, tapi nanti dia yang isap ya teman-teman. Dan ini kita bersihin tempat sampahnya itu cuma 2 bulan, hampir 3 bulan lah baru kita bersihin, dan itu juga ada tempatnya. Nah ini dia lagi sapu sambil ngepel ya teman-teman. Capek juga atau bebersih dari ujung ke ujung seluruh rumah sampai ke kamar-kamar itu capek teman-teman. Makanya jadi kalau kita pakai robot ini kita bisa kerjain apapun ya teman-teman. Nah ini hari Sabtu kebetulan ada teman yang mau berkunjung silaturahmi. Nah itu pak suami lagi sibuk bukan beberes sih, bantuin ngangkatin cucian piring yang udah dicuci. Nah habis itu dia masukin. Nah saya sebentar lagi mau masak kuah baksonya, siapin apa yang buat bakso. Karena nah biasanya kalau sebelum kita masukin ke cucian piring, ini kotorannya kita buang dulu, biar jadinya mesin cucinya juga awet ya teman-teman. Karena kalau nggak kita buangin kotorannya, jadi kita bisa setiap hari loh mesti bersihin kotoran yang ada di dalam mesin cuci piring ini. Kalau kita nggak bersihin kotorannya, kayak sayur-sayuran yang kita masih ada di piring makan ya, ini akan ditampung di sini. Jadi kalau kita tiap hari nggak bersihin piring-piring yang kita mau taruh, pasti kita harus juga bersihin setiap hari. Kalau enggak hasil cuciannya pun nggak bersih ya teman-teman. Percuma dong kalau gitu ya, mesti kerja 2 kali gitu ya. Ada juga yang bilang, oh kalau kirain pakai mesin cuci piring juga nggak perlu harus buang-buang kotorannya gitu. Kita tinggal masukin doang. Ya enggak lah, namanya juga kan ini mesin. Jadi maksudnya kalau kita masukin piring tidak sama kotorannya, maksudnya kotoran sayur-sayur yang agak nanti bisa bikin mampet ya teman-teman, dan mesin cuci yang kita beli itu jadi cepet rusak. Jadi ya sebaiknya dikeluarin dulu kotorannya, baru kita masukin ke sini teman-teman, jadi juga bersih gitu. Bisa sih kalau teman-teman bilang kalau gitu percuma dong, mendingan pakai manual. Ya nggak apa-apa, pakai manual juga bagus. Saya dulu juga pakai manual waktu di Indonesia. Cuma kan kalau kita pakai mesin cuci piring, airnya juga kita irit, lalu listrik juga irit. Karena di sini ada ukurannya yang mau cepat atau yang mau biasa-biasa saja, atau mau yang beberapa menit ya teman-teman. Itu tergantung. Biasanya saya kalau yang habis bikin kue kan biasanya tuh kan banyak tuh ya, yang panci-panci besar, atau lagi habis pesta panci-panci besar, kita nyucinya juga susah ya. Kalau pakai manual itu airnya itu kita kebuang banyak teman-teman, karena kan tahu sendiri ya, kita cuci itu air jalan terus. Nah kalau ini enggak, jadi dia cuci dulu. Biasanya sih diairin dulu, dia bersihin dulu, lalu dia cuci
habis itu baru selesai itu dia habis bersihin sabunnya, lalu dia akan keluarin airnya, air panas ya teman-teman. Jadi karena biasanya kalau air panas itu bisa membersihkan dengan cepat ya, kayak lemak-lemak gitu ya teman-teman. Nah itu kenapa saya biasain, atau suami saya juga selalu biasa sebelum dimasukin ke tempat cucian piring itu kita bersihin dulu kotoran-kotoran sayurnya atau apa, tulang ikan atau tulang apa ya teman-teman. Ya seperti ini kalau setiap seminggu sekali, saya cucinya seminggu sekali ya teman-teman. Nah tuh seminggu sekali kita cuci-cuci baju-baju ini sekalian pengering teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngeringin lagi, dia sudah langsung mengeringkan. Belinya yang sama langsung pelembutnya dan pewanginya ya teman-teman. Ini tinggal pasang aja. Biasanya kalau sama mengeringkan itu 1 jam teman-teman. Nah itu 1 jam, tinggal pencet aja lalu kita tinggalin, jadi kita bisa ngerjain yang lain ya. Nah seperti itu teman-teman. Keadaan kalau kita belum bikin video ya, masih berantakan. Nah seperti ini beresin. Nah ini Pak suami lagi bersih-bersih dari toilet sampai dengan bathroom ya. Jadi inilah enaknya kita bisa kerjasama. Tuh udah bersih, udah dibersihin. Ada juga yang tanya, Mbak kenapa sih nggak pakai pembantu aja, rumahnya kan ya lumayan gede gitu kan, capek gitu. Saya bilang kalau diperhitungkan beli mesin sama pakai jasa orang itu lebih murah pakai mesin teman-teman. Lagian kalau kita pakai jasa orang, dia itu bersih-bersihinnya misalnya kita tunjukin di sini, ya itu aja yang dia kerjain gitu. Dan itu mahal banget, sejam itu bisa 12 sampai dengan 15 ya teman-teman. Kalau sejam $15 berarti 150.000. Kita hire dia itu paling sedikit 3 jam ya. Lalu kalau kita mau bersihin, kebayang nggak saya kalau bersihin pakai manual nih, pakai badan saya sendiri ya, itu kita bersihin ngepel dan lain sebagainya, mesti sapu-sapu ya, walaupun ada vakum tapi kalau ngepel kan pasti kita pakai vakum, pun mesti kita yang pegang itu vakumnya teman-teman. Ini saya ngomong nggak pakai robot ya. Lalu kita mesti cuci piring, nggak pakai mesin cuci nih ceritanya. Saya mesti cuci piring karena saya udah ngerasain, saya nggak pakai cuci piring itu waktu direnovasi itu kan, jadi kita nggak pakai mesin cuci piring, saya pakai manual. Udah airnya kita billingnya itu mesti bayar mahal, sama listriknya di sini kan mahal, listrik sama air mahal banget teman-teman. Jadi itu saya perhitungkan, kok jadi tambah mahal kita pakai manual gitu ya, maksudnya pakai saya sendiri yang kerjain. Lalu setelah hitung-hitungan lebih baik udah deh kita beli waktu itu memang karena lagi renovasi dapur jadi mesin cuci belum terpasang ya, no choice ya, terpaksa ya kita kerjain sendiri. Nah lalu kita beli robot, itu banyak nolong banget teman-teman, jadi kita bisa kerjain apa aja gitu. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang tanya-tanya seperti itu ya udah kejawab ya teman-teman ya, bukannya kita sih mau sok-sokan ya, karena di negara orang itu kita hidup mesti hemat, mesti perhitungan, nggak terlalu boros. Kalau kita bisa masak sendiri, kayak saya masak sendiri, kalau kita masak sendiri kita bisa makan berkali-kali ya teman-teman ya, lauk pagi atau lauk siang, lauk malam gitu ya, kita bisa makan berkali-kali. Tapi kalau kita beli di luar teman-teman ya maaf ya, kita juga belum tahu itu yang kita makan
dagingnya halal atau enggak, bersih atau enggak, atau apa atau apa. Nah, itulah perhitungan kita. Makanya saya masak di rumah, bikin tempe sendiri dan segalanya sendiri ya teman-teman. Nah, ini dengan kita punya robot mesin cuci piring, bukan mau sok-sokan tapi membantu kita, karena kita di sini semua mengerjakan sendiri. Kalau pakai jasa orang boncos teman-teman. Sebanyak duitnya kan kita juga mesti save money ya teman-teman, apalagi keadaan sekarang lagi inflasi dan lain sebagainya. Jadi ya gitulah, jadi kita memutuskan buat beli mesin robot gitu ya. Dan kita pakai mesin cuci dan seperti itu. Jadi perhitungannya udah jelas gitu ya teman-teman. Nah, ini udah kita rapiin semuanya ya teman-teman ya. Tuh. Sampai ke tempat sini udah rapi semuanya. Di luar udah mulai gelap. Nah, seperti ini nih teman-teman. Nah, di koridornya juga udah rapi. Ke koridor udah rapi. Oke, terima kasih banyak dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan jika konten saya ini bermanfaat, silahkan share di semua sosial media. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah support semua konten-konten saya atau vlog-vlog saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.